penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa berbasis LMS Pamong Desa melalui Juknis LMS Pamong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa laporan aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Tiar Cahyakusuma sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Desa pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan judul Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa berbasis LMS Pamong Desa berupa Juknis LMS Pamong Desa merupakan sebuah inovasi dan langkah terobosan penggunaan teknologi pembelajaran berbasis LMS bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Semoga aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa dapat memanfaatkan LMS ini secara optimal dan dapat mampu adaptif terhadap teknologi dan siap menghadapi berbagai perubahan ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah desa atau desa adat merujuk keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1/6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau adalah 75.265 desa yang tersebar di 416 kabupaten atau kota di 37 provinsi yang tersebar di 16.772 pulau dengan total luasan wilayah seluas 1.892.555,47 km persegi. Dengan sebaran yang luas, dengan tingkat aksesibilitas dan kondisi medan yang berbeda-beda, serta sangat beragamnya tingkat kapasitas aparatur desa dengan fungsi dan tugas pokok yang kompleks, merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan pada aspek peningkatan kapasitas. Dari data evaluasi perkembangan desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2023, tingkat pendidikan kepala desa paling tinggi SMA 63%, SMP 17%, sarjana 15%, dan SD 5%. Untuk doktor dan magister 0%. Dari kelompok umur kepala desa, usia 25 sampai dengan 30 tahun sebanyak 46%, usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 29%, usia kurang dari 50 tahun 22%, dan usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 3%. Dari data tingkat pendidikan bahwa kepala desa paling tinggi SMA dan kelompok umur kepala desa bahwa usia paling tinggi 25 sampai dengan 30 tahun merupakan usia yang produktif dan milenial dalam mengelola pemerintahan model pengembangan kapasitas dengan menggunakan platform digital menjadi pilihan rasional dan kebutuhan saat ini. Penggunaan teknologi informasi akan mempercepat dan memperluas jangkauan sehingga kegiatan pengembangan kapasitas bisa terlaksana secara efektif, efisien, dan bersifat inklusif. Dalam hal infrastruktur, sejalan dengan upaya pemerintah maupun pemerintah daerah dalam memperluas jaringan internet masuk desa melalui program-program internet masuk desa maupun desa digital. Kebijakan untuk mengembangkan pelatihan berbasis digital dengan memanfaatkan platform Learning Management System memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan pelatihan konvensional secara tatap muka. Pelatihan berbasis digital menawarkan fleksibilitas atau flexibility waktu dan tempat, efisiensi dari segi biaya, daya jangkau dan jumlah peserta, serta penyelenggaraan pelatihan berbasis digital membutuhkan biaya yang relatif terjangkau. Pemanfaatan perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat luas dalam derasnya arus perubahan zaman. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai instansi pemerintah yang menaungi tugas dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengembangkan inovasi pembelajaran digital guna mewujudkan perluasan akses dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Learning Management System atau LMS Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
atau yang sering dikenal sebagai LMS Pamong Desa merupakan platform digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang luas dalam mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan, dan memberikan evaluasi atas program pelatihan peningkatan kapasitas dengan target peserta aparatur pemerintahan desa serta pengurus kelembagaan desa. Deskripsi kegiatan aksi perubahan. Aksi perubahan yang direncanakan sampai pada tanggal 6 Desember 2024 untuk setiap kegiatan dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Pembentukan tim efektif terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu rapat dengan pimpinan, rapat dengan calon anggota tim efektif, dan pembuatan tim efektif. Lalu, alur penyusunan petunjuk teknis. Melakukan identifikasi masalah, menentukan skala prioritas dengan melakukan FGD atau benchmarking, membuat draft finalisasi petunjuk teknis LMS Pamong Desa. Kedua, tahapan pelaksanaan. Melakukan rapat internal lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, melakukan FGD atau benchmarking ke daerah yang telah mempunyai LMS, seperti Provinsi Jawa Timur. Ketiga, tahapan pengakhiran. Kegiatan ini dilakukan agar menjadi pedoman untuk acuan pelaksanaan kegiatan ini telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pimpinan. Dilanjutkan dengan sosialisasi petunjuk teknis LMS Pamong sekaligus penggunaan LMS Pamong Desa kepada pemerintah daerah. Keberlanjutan program jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah yaitu implementasi LMS Pamong Desa bagi pengelola di daerah dengan berpedoman pada juknis LMS Pamong Desa. Jangka panjang yaitu dengan memperluas penggunaan LMS Pamong Desa bagi stakeholder. Publikasi pemberitaan yang telah dilakukan untuk petunjuk teknis LMS Pamong Desa diantaranya adalah Perkenalkan, saya Ismayanti, Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara. Proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Tiar Cahyakusuma, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa di Kementerian Dalam Negeri, merupakan sebuah inovasi dan langkah terobosan penggunaan teknologi pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS Pamong Desa untuk aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Semoga aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa dapat segera adaptif terhadap teknologi dan siap menghadapi perubahan-perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, berkaitan dengan laporan aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Tiar Cahyakusuma selaku Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa dengan judul Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa berbasis LMS Pamong Desa melalui juknis LMS Pamong Desa. Ini merupakan sebuah inovasi dan langkah terobosan penggunaan teknologi pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS Pamong Desa untuk aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Semoga aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa
dapat segera adaptif terhadap teknologi dan siap menghadapi perubahan-perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Balai Besar Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Malang sangat mengapresiasi laporan atas aksi perubahan, gagasan, inovasi, dan terobosan terkait dengan penggunaan teknologi pembelajaran yang berbasis e-learning system atau LMS yang dilakukan oleh Bapak Tiar Cahya Kusuma sebagai Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa. Kami berharap seluruh aparatur pemerintahan desa untuk segera adaptif terhadap teknologi dan siap menghadapi perubahan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salam sehat dan sukses selalu untuk rekan kami, Mas Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Widya Iswara pada Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta. Dengan ini berterima kasih kepada Bapak Tiar Cahya Kusuma telah berinovasi dan juga terobosan untuk LMS Pamong Desa, pembelajaran online bagi Pamong Desa dan perangkat desa kelembagaan desa seluruh Indonesia. Semoga ini dapat menjadikan pelatihan aparatur desa bisa lebih cepat, lebih mudah, dan juga dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih sekali lagi Bapak Tiar Cahya Kusuma. Selamat dan semoga bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan laporan aksi perubahan yang saya gagas yang berjudul peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa berbasis LMS Pamong Desa berupa petunjuk teknis LMS Pamong Desa dapat saya sampaikan sebagai berikut. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara masif di semua sektor termasuk dengan pemerintahan. Maka pelaksanaan pengembangan kapasitas melalui digitalisasi juga menjadi alternatif pilihan. Selain berbiaya murah, pelatihan melalui digitalisasi akan memudahkan akses bagi peserta untuk mengikuti pelatihan dengan tentu saja dilengkapi seluruh penyediaan infrastruktur antara lain jaringan internet. Dengan adanya petunjuk teknis LMS Pamong Desa yang telah disahkan untuk perluasan penggunaan, ini menjadikan acuan dalam hal peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.